Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita mulai Pak Riyad. Iya, iya. Oke, Cukup izin. baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta kelas online pagi ini. Eh, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 5 menit ini, izin kita mulai. Pagi ini kita akan mendengarkan mendengarkan paparan terkait dengan design and build. Telah hadir bersama kita Pak Insinyur Riyad Horem. Beliau mungkin bisa dibilang salah satu ahli desain and build yang kita punya ini. Dan beliau juga eh, staf ahli Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Banyak proyek yang sudah beliau tangani terkait dengan pekerjaan konstruksi desain and build. Nah, hari ini kita akan coba dengarkan paparan beliau terkait dengan desain and build. Pengalaman beliau eh, sudah sangat cukup ya, 25 tahun beliau menangani proyek pembangunan bendungan kalau tidak salah. 25 tahun beliau jadi Pimpro di proyek bendungan, kebetulan di kampung saya itu, di Aceh, di Aceh Timur kalau nggak salah Pak Riyad ya. Mungkin Bapak jadi Pimpro, saya belum lahir itu. Tahun berapa tuh Pak Riyad? Baik, Mhm. Bapak Ibu, eh, kita dengarkan dulu. Mungkin teknis pelaksananya kita dengarkan dulu Pak Riyad menyampaikan materi tentang design and build ini. Mungkin karena waktunya sangat terbatas ini Pak Riyad, 1 jam setengah, jadi Bapak punya waktu untuk menyampaikan paparan ya lebih kurang 1 jam lah Pak. Kita ada spare nanti 30 menit untuk diskusi. Mungkin banyak hal nanti yang akan ditanyakan oleh peserta kita pagi hari ini Pak Riyad. Baik Bapak Ibu, eh, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita berdoa dulu untuk supaya kelancaran kelas kita pagi ini. Kita berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baik, eh, untuk mempersingkat waktu, ruang kelas saya saya berikan kepada Pak Riyad. Silakan Pak Riyad untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman semua wabarakatuh. yang pagi hari ini hadir, ya, saya Rian Orang. Misalnya ada di lantai 7 di Kementerian Pekerjaan Umum. Eh, Hadir bersama Bapak Ibu sekalian, memberikan ya sedikit lah pengalaman dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan melalui metode design and build. Eh, Seperti diketahui, Pak, kita saya tidak terlalu banyak untuk eh, secara apa ketentuan peraturannya, tapi saya mencoba mendrive pemikiran desain and build itu seperti apa. Ya, saya ini pemaparan saya sebetulnya hanya sekedar untuk eh, mengingatkan aja. Ya. Kalau kita membangun ya, kita selaku pribadi ingin membangun atau membuat keinginan kita, tapi belum siap semua gambarnya, tapi kita sudah berkeinginan untuk membuat ada sebidang tanah di samping rumah, saya ingin membuat tempat parkir mobil. Saya nggak punya desainnya, lalu saya tidak punya kemampuan teknis, dan saya hanya punya uang dan punya lahan dan punya waktu, ya, punya waktu untuk bisa
saya dapati output pekerjaan itu segera untuk dapat saya manfaatkan. Konsep ini saya panggil seseorang untuk melaksanakannya. Saya panggil dan kemudian saya sampaikan keinginan saya itu. Lalu saya sampaikan saya punya uang sekian, saya punya lahan sekian, dan saya kepingin sekian bulan selesai. Saya ingin konstruksinya seperti ini. Saya ingin pengamanannya seperti ini. Nah, Anda silakan cek lapangannya, tempat tanahnya. Mari kita lihat barengan. Nah, ketika lihat barengan, dia sang tukang yang saya panggil ini, dia memikir, dia mulai berpikir, Pak, besok saya datang dan saya akan mengajukan beberapa proposal yang Bapak inginkan dengan budget sekian. Besoknya dia datang dan membawa harga dan membawa konsep desain konsep dia. Dan beberapa konsep itu dia sampaikan kelemahannya, kekurangannya, dan kemudian saya menyetujui. Dan itulah sebetulnya ya, ketika narasi itu saya sampaikan ke tukang saya, sebetulnya itulah yang to design to build ya. Ya, saya punya konsep ingin membangun, tapi saya nggak punya desain dan saya tidak punya kemampuan teknis dan saya tidak punya kemampuan apapun, tapi saya menyerahkan tugas saya ini kepada yang mendesain, yang melaksanakannya. Nah, sebagai tukang yang mendesain dan melaksanakannya, inilah konsepnya rancang bangun itu ya. Rancang bangun itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yaitu mendesain sekaligus dia membangun. Nah, itulah sebetulnya latar belakang ini, yaitu sejak zamannya Mesopotamia ya, pertama kali desain and build itu dibangun di masa tahun ratusan tahun yang lalu. Itu sang raja memerintahkan ya, memerintahkan untuk membangun kerajaannya dengan yang dia inginkan gitu, dengan waktunya dan kemudian dengan uang yang disediakan untuk pelaksana pekerjaan itu ratusan tahun yang lalu sudah dimulai di Mesopotamia. Nah, di Indonesia itu desain and build itu yang pertama kali itu di Stasiun Manggarai 1930-an ya, ketika itu masih zaman Belanda ya, kita belum merdeka, itu membangun stasiun Manggarai dari sekian jalur menjadi sekian jalur, dan itu diperintahkan kereta sedang jalan dan kemudian kontraktor silakan untuk memikirkan melaksanakan pekerjaan itu seperti apa. Makanya di sini ya terpisah dia dengan konsep konvensional. Konsep konvensional itu adalah terpisahnya perencanaan dan pelaksanaan. Nah, kalau kita ingin kita belum punya gambar, belum punya DD atau katakanlah belum punya untuk distandarkan, dan kita punya ada waktu yang terbatas ya, output untuk segera dikerjakan. Nah, itulah latar belakangnya design and build itu ya. Jadi design and build itu sebetulnya sederhana sih ya. Jadi dia dimulai dari keinginan, dan keinginan itu ya, keinginan itu di dalam undang-undang itu yang dinamakan ketentuan pengguna, ketentuan PPK ya, KPK ya. Jadi KPK itu sebetulnya itu adalah desain dalam narasi. Coba dilanjutkan. Nah, kita dimulai di sini tanpa desain. Saya kunci ya, tanpa desain tersedia. Nah, di sini saya akan bercerita tentang maksud dan tujuannya, jelas di sini ya, adanya inovasi ya. Inovasi itu adalah sesuatu yang kita berikan mereka untuk mengkreatifikasi pikiran kita ya. Dalam mengkreatifikasi pikiran kita, dia menjabarkan keinginan kita, tapi kita tetap melalui suatu konsep percepatan. Kenapa? Karena kita waktunya terbatas dan segera untuk dimanfaatkan. Nah, ini di dalam ketentuannya sudah disampaikan dalam Permen PU yang tahun 2020, itu sudah tertulis memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dengan pelaksanaan konstruksi. Jadi inilah latar belakang daripada
penyedianya itu mesti penyedia terintegrasi. Jadi syarat pertama itu penyediaannya itu mesti terintegrasi. Nah, kemudian sebagai kualitas pelaksanaannya, ya, maka dibutuhkan sini adalah konsultan manajemen konstruksi. Konsultan manajemen konstruksi berada pada posisi sebagai penjaminan mutu, yaitu quality assurance. Beda dia dengan konsultan pengawas. Jadi keberadaan konsultan MK di sini sangat dibutuhkan sebagai rangka untuk menjamin kualitas. Yaitu sebagai quality assurance, dia bertanggung jawab sampai akhir pemeriksaan. Coba dilanjutkan. Nah, inilah. Jadi dia membutuhkan konsultan MK. Ya, jadi konsultan MK itu bisa berada pada posisi kapan dia dimulai, yaitu sebelum kontrak konstruksi dimulai dia harus ada. Tapi bisa jadi tidak harus selesai pada saatnya. Dan ketika dia tidak berada, maka dapat ditetapkan sebagai organisasi yang sifatnya ad hoc. Nah, nanti kemudian dia akan bertanggung jawab hasilnya itu kepada konsultan MK, maka dibentuklah di situ organisasi yang sifatnya sementara, yaitu panitia tim teknis, ya. Itu menjadi kewajiban daripada untuk mengganti kedudukan konsultan MK. Ini aturan-aturannya. Yang terakhir itu adalah Perlem 4 tahun 2024. Tapi undang-undangnya dan saya buatkan dan kemudian rujukannya Permen PU masih bisa dipakai sepanjang tidak mempengaruhi pembiayaan dan aturan-aturan lain. Tapi prinsip-prinsipnya dapat kita ikuti, dan kemudian ada FIDIC di situ sebagai best practice, ya. Bisa dilanjutkan. Nah, ini konsepnya, ya. Mulai daripada tanpa tersedianya desain. Tanpa tersedianya desain, kemudian, ya, di sini dibutuhkan owner requirement. Owner requirement itu kalau di FIDIC itu disebut owner requirement, kebutuhan pemilik, ya. Tapi kalau di kita disebutkan ketentuan PPK di sini. Ketika ketentuan PPK ini, maka di sini berlakulah fungsi terintegrasi tadi, ya. Dan kemudian muncul inovasi. Di sini dikelilingi yaitu design on track. Fungsi perancangan itu dimulai dari awal sampai selesai pelaksanaan. Jadi berada konsultan ini bukan dengan konsultan perencana, tidak. Jadi konsultan yang berada pada kontraktor konstruksi. Jadi kontraktor konstruksi ini di sini adalah kontraktor terintegrasi, di mana fungsi perancangan itu melekat pada kontraktor itu sendiri. Maka design on track di sini, ya. Jadi desainnya selesai di sini, pelaksanaannya selesai di sini. Nah, inilah secara utuh menggambarkan desain and build itu seperti apa. Lanjut, dua. Nah, di sini bentar, yang tadi, ya, diulang, dikembalikan ke. Nah, di sini resiko. Nah, ketika ini sudah terkontrak, maka menjadi resiko di sini, ya, penyedia jasa. Jadi semua resiko yang terjadi perubahan penawaran ini akan menjadi bagian yang harus dipikul oleh kontraktornya. Ini saya ingatkan, ini resiko ini dia menjadikan dia penawarannya langsam. Jadi bukan kontraknya yang langsam, tapi penawarannya langsam. Jadi penawarannya itu bersifat langsam. Kenapa? Penawaran langsam yang disampaikan oleh kontraktor itu bukan penawaran yang bersifat ada daftar kuantitas dan harga. Daftar kuantitas dan harga tidak diwajibkan di dalam penawaran. Jadi yang ditawarkan itu adalah 3 hal pokok, yaitu yang pertama adalah perancangannya sendiri, pelaksanaannya sendiri, dan ketiganya. Jadi ada 3 yang ditawarkan. Jadi yang ditawarkan itu daftarnya, keluaran dan harga, bukan daftar bukan RAB. Jadi RAB tidak pernah ada di dalam design and build ini. Jadi RAB itu ada pada penyediaannya sendiri. Dia tidak dilampirkan pada saat penawaran. Maka disebutkan penawaran itu langsam.
Jadi yang dilampirkan adalah daftar keluaran dan harga, bukan daftar kuantitas dan harga. Di sini harus hati-hati. Jadi panitia tender di sini harus harus tidak meminta mana RAB Anda itu enggak, nanti pada saat konstruksi baru diminta. Lanjut. Nah, di sini ada 17 langkah. Yang pertama, segera dimanfaatkan, tidak ada cukup waktu untuk melaksanakan pekerjaan. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah tidak tersedianya DED dan spesifikasi. Jadi tidak ada di sini di dalam proses tender spesifikasi tidak ditetapkan. Yang ditetapkan adalah kriteria. Nah, kemudian tersedianya rancangan awal basic design di sini adalah yang ditawarkan oleh kontraktor ya. Jadi penyediaannya melakukan yang namanya frame design ya. Jadi basic design di sini itu awalnya itu dari lampiran dari penawaran. Nah, kemudian ketentuan PPK ya. Kemudian tersedianya konsultan MK atau tim teknis, tersedianya penyedia. Kemudian tender dengan beauty contest. Kenapa dilakukan beauty contest? Untuk memastikan bahwa bahwa penawaran itu dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Kemudian langsung dimasukkan sebagai penawaran lancam. Pembayarannya bisa lancam atau gabungan. Ya. Jadi pembayaran lancam atau gabungan. Jadi dia bisa juga menjadi bagian dari gabungan. Nah, baru dikeluarkan sini daftar keluaran dan harga. Kontraktor memberikan daftar keluaran dan harga, bukan daftar kegiatan atau daftar RAB ya. Jadi RAB tidak diberikan. Nah, breakdown analisis penawaran itu bersifat ya artinya dokumen tidak yang dilampirkan, tapi dokumen miliknya penyedia nanti akan dibuktikan pada saat konstruksi. Nah, harus proposal rancangan masuk kepada survei pengembangan desain melalui survei. Jadi survei investigasi itu di awal itu dalam menetapkan adanya perubahan kontrak atau perubahan KPK. Jadi dapat dilakukan perubahan-perubahan kontrak di sini. Jadi variation order masih memungkinkan di sini, ya. Tapi tidak mengubah pembiayaan. Kalau ada merubah pembiayaan itu akibat daripada unforeseen condition atau karena tidak terduga. Kemudian di sini baru digambarkan desain on track-nya, ya. Desain on track-nya itu artinya desain di dalam pelaksanaan. Nah, baru di sini digambarkan construction drawing dan untuk dilaksanakan, maka kumpulan construction drawing ini menjadi as-built drawing, pada akhirnya menjadi as-built drawing. Jadi DED itu selesai pada saat konstruksi selesai, maka dinyatakan sebagai as-built drawing. Coba dilanjut. Nah, inilah menggambarkan perbedaannya dengan konvensional. Ya. Dengan konvensional, nah kalau konvensional sudah pasti di sini penerapan desain spesifikasi. Ya. Penerapan desain spesifikasi, karena desainnya sudah ada. Bedanya, kalau desain tidak ada, penerapan lingkup, kriteria, dan standar. Yang diterapkan di sini adalah lingkupnya, kriterianya. Kalau di sini penerapannya adalah terhadap desain spesifikasi. Di sini nggak muncul desain spesifikasi. Tapi setelah selesai penerapan lingkup, baru ditetapkan desainnya dan speknya. Jadi desain dan spek diterapkan pada saat pelaksanaan konstruksi. Nah, disinilah selesai perancangannya, selesai pekerjaan di situ, mulai daripada yang pertama nih, survei investigasi, yaitu antara lapangan dengan cost, dia harus seimbang. Jadi kontraktor itu karena ada berinovasi, dia harus mencari keseimbangan antara biaya ya dengan konstruksi yang mau dibangun. Nah, kemudian apa yang mau dibangun? How to build, ya. Nah, kemudian ini berlangsung terus-menerus menjadi dia satu kondisi yang dimana di akhirnya nanti menjadi selesai perancangan dan pelaksanaan. Repeat until complete, gitu ya. Oke, lanjut dikit aja. Menjelang selesai. Habis sudah. Nah, ini saya memberikan gambaran. Gambaran sederhana memastikan di atas tanpa DD. Ya, yang dibutuhkan oleh requirement.
tersedianya pagu anggaran, risiko bagi penyedia, terus dia punya inovasi dan melakukan fungsi perancangan dan menjadi pekerjaan terintegrasi disebut penyedia terintegrasi. Lalu kemudian dilakukan beauty contest dengan frame desain disampaikan oleh penawar. Jadi frame desain itu yang diuji pada saat beauty contest. Dan kemudian penawaran bersifat langsam. Di sini terbukti membuktikan bahwa penawarannya itu bersifat langsam. Lalu kemudian proses tender berlangsung. Ketika proses tender berlangsung, maka di sini berada konsultan MK. MK itu berada pada saat di sini dia hadir. Dia melaksanakan quality assurance sampai dengan ya berakhirnya pekerjaan sampai dengan ada pemeriksaan. Nah, di sini kontraktor di sini fungsi kontraktor. Dia harus menerima risiko, tapi dia diberikan inovasi. Maka dilakukanlah fungsi perancangan. Dia melakukan desain pengembangan desain development itu artinya desain on track tadi. Ya, maka di sini dapat digambarkan yang pertama dilakukan survei dulu tim gabungan antara pengguna dengan penyedia, baru dilakukan penerapan lingkup, lalu kemudian dilakukan penetapan kriteria desain kriterianya. Nah, baru kemudian penetapan desainnya itu ya dan spesifikasi. Jadi penetapan desain dan spesifikasi pada saat konstruksi. Jadi tidak ada desain sebelumnya belum ada. Jadi penetapan desain yang dengan spesifikasi pada saat setelah diselesaikan survei penerapan kriteria dan berakhir pada penetapan desain. Coba dilanjut. Coba dilanjut, Mas. Nah, inilah metode bid tender ya, beauty contest itu ya, mulai dari basic design yang diuji sampai dengan menguji dengan ketentuan pengguna. Jadi basic design ini diuji dengan jadi beauty contest itu adalah proses menguji basic design dengan ketentuan pengguna. Maka muncullah di sini dipertanggungjawabkan penawaran langsam ya, penawaran langsam. Jadi 3 ruas ini ya itulah yang dilakukan dalam beauty contest. Jadi beauty contest itu menguji basic design, menguji ketentuan pengguna, dan kemudian ujungnya harus dicek penawaran langsam itu seperti apa. Ada rancangannya, ada pekerjaannya. Di sini muncul kuantitas, di sini muncul spesifikasi, di sini muncul harga satuan pekerjaannya, di sini daftar keluaran dan harga dan RAB. Nah, dan inilah dikunci penawaran harga langsam itu. Di sini penilaian verifikasi. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Boleh, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan langsung raise hand. Kalau belum ada, saya Lanjut coba dulu sepertinya. lanjut. Saya ulangi ya. Jadi dimulai daripada tidak tersedianya desain. Dimulai tidak tersedianya desain, DED, tapi hanya tersedia ketentuan PPK. Kenapa dilakukan ini? Untuk menghemat waktu. Karena kita tidak butuh konsultan perencana. Konsultan perencana itu tidak dibutuhkan pada desain and build. Ya. Lalu kemudian tendernya itu hanya menggunakan ketentuan PPK dan dokumen-dokumen pemilihan. Nah, dokumen pemilihan atau ketentuan PPK ini sebetulnya adalah tugasnya konsultan MK. Tapi karena MK belum ada, ini dikerjakan oleh tim teknis. Maka tendernya itu tender penawaran langsam dengan melakukan beauty contest. Itu kesimpulan yang sebentar ini. Oke, lanjut Pak. Nah, ini pembayaran langsam dimulai dari ya ini tadi nih adanya data peta, data referensi. Nah, tulisan tebal ini
Ini kalimat penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci kriteria desain. Di sini penetapan, di sini tidak ada penetapan, di sini tidak ada penetapan, di sini hanya informatif, ini informatif. Yang sifatnya penetapan itu ada di poin C. Ini juga informatif, identifikasi, semua identifikasi. Nah, terakhir nih gambar dasar nih, gambar skematik, ya. Ini layout, potongan, tipikal. Ini bisa ada, bisa tidak, ya. Yang harus ada adalah ini. Di poin C ini harus jelas dalam ukuran, ya, tidak dalam publikasi, tapi lingkupnya itu dalam unit, buah, meter panjang, meter lari. Jadi dia tidak dalam kuantitas, ya. Dan kriteria sifatnya, ya, artinya kalau AC itu dinginnya berapa, ini standarnya. Jadi yang diinginkan itu kriterianya, ya. Jadi ini nanti kriteria ini pada saat di lapangan ini menjadi spek. Jadi kriteria ini yang diuji menjadi spek. Jadi spek itu muncul pada saat desain, pada saat pelaksanaan. Lalu di sini dia dikunci dengan adanya dokumen ketentuan PPK, mulai dari latar belakang, ya, segala macam, ya. Nah, ya, kalau ada usulan kalau bisa pakai pointer di apa ini pointernya kebetulan di pointer saya nih. Ada permintaan dari chat, tolong nih teman-teman apa mengeluarkan pointernya dari sistem, bisa nggak? Saya tuh hanya mengeluarkan pointer saya ini. Ya, lanjut dulu aja Pak, nanti Nah, sambil coba dicoba. ya, ya, terus ya. eh, tapi yang prinsip-prinsip yang pertama tidak tersedianya desain, ya, tidak tersedia DD, tidak tersedianya RAB, ya, tidak semua tersedia. Yang ada adalah daftar ketentuan PPK. Daftar ketentuan PPK itu intinya adalah penetapan lingkup ini yang pasti dulu apa yang mau dikerjakan, karena ini menjadi dasar penawaran. Lalu yang kedua adalah HPS, ya. HPS-nya itu bukan daftar kuantitasnya harga, tapi perhitungan luas meter persegi panjang dan berapa harganya per meter persegi itu yang dicantumkan. Jadi bukan berdasarkan perhitungan secara secara apa RAB, jadi tidak ditemukan RAB di sini sebab desainnya sendiri belum ada. Jadi hanya pendekatan berapa luasnya bangunan, berapa rata-rata harga persatuan meter persegi, ini yang diuji oleh MK. Nah, disinilah penawaran harga langsam. Di sini disebut, ya, penawaran kuantitas dan harga satuan, breakdown analisis yang disampaikan oleh penawaran itu tidak mengikat. Jadi kuantitas dan harga satuannya itu tidak mengikat. Ini miliknya penyedia. Makanya penawarannya penawaran langsam. Kemudian penawaran langsam itu berdasarkan tahapan pembayarannya secara tahapan, ya, secara tahapan. Kemudian dapat dia berbentuk langsam atau gabungan. Itu dapat dilakukan dengan penawaran langsam atau langsam plus dengan gabungan harga satuan dengan langsam. Lanjut, Pak. Ini udah mau berakhir. Nah, ini pengembangan desain yang tadi saya sampaikan. Jadi dari tender beauty ini tadi, beauty contest, ya, dilakukan pengembangan desain, survei lagi, penetapan desain, construction drawing, konstruksi, baru muncul SP drawing. Nah, desain spesifikasi ditetapkan dalam masa pengembangan desain pada saat pelaksanaan konstruksi, sehingga prosesnya bukan perubahan desain dan spesifikasi. Jadi penetapan itu bukan perubahan, jadi spek itu ditetapkan. Jadi bukan perubahan spek atau perubahan gambar, tidak ada. Ya, gambar dan itu pada saat pelaksanaan konstruksi itu sudah penetapan. Lanjut. Nah, ini saya memberikan gambaran penerapan lingkup itu seperti apa. Nah, mulai dari data, penyelidikan, penetapan, dan seterusnya. Ya, what to design, apa yang mau didesain, apa yang mau dibangun sampai selesai. Nah, inilah, ya, mulai daripada
apa yang mau dibangun di satu tadi, di dua how to build, bagaimana membangunnya, kemudian tiga nih diulang lagi satu dan dua. Nah, di sini kesesuaian antara perencanaan dengan teknologi lapangan. Ini penerapan lingkup. Lanjut. Jadi yang dilakukan, kedua penerapan kriteria. Jadi pertama penerapan lingkup pada saat di lapangan, yang kedua penerapan kriteria. Dua dilanjut. Yang ketiga penerapan standar mutu. Ya, jadi diterapkan semua apa yang tertulis di dalam KPJ tadi. Lanjut. Nah, baru sini penerapan desain spesifikasi. Jadi desain spesifikasi diterapkan di sini, ya. Kemudian menjadi construction drawing dia. Jadi construction drawing itu sudah pada saat selesai penetapan desain dan spesifikasi. Lanjut. Nah, perubahan kontrak boleh, ya. Ya, jadi perubahan kontrak itu yang pertama ada perubahan lingkup. Boleh dong, ya. Tapi kriteria tidak boleh berubah, ya. Ya. Kemudian akibat dari unforeseen, ya, keadaan tak terduga. Kemudian akibat dari perubahan ketentuan perundang-undangan. Jadi tiga hal pokok ini bisa mengakibatkan perubahan di dalam desain and build. Lanjut. Nah, ini tata cara pembayarannya nih. Jadi dalam desain and build ini untuk menghindari pemeriksaan auditor, kita melakukan proses pembobotan di sini. Ini pembobotan itu berdasarkan RAP-nya kontraktor ini yang pertama nih. Kita ada pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Bobotnya bisa dihitung totalnya 100. Ini 20, ini 50, 30, 100. Di warna kuning ya. Kemudian realisasi nih. Diambil dari kertas kerja. Saat ini baru 60% dari sisi panjang, luas, atau volume. Dinilai 60% dari 5. Maka kena 60% dari 5 berarti dia hanya dapat 5. Ya, 60%. Jadi berarti 3. 60% dikali 5, dia dapat 3. Nah ini pekerjaannya udah 100%. 100% selesai. Bobotnya maksimum. Kegiatan bisa tuh 2 kali bobot kuantitasnya lebih besar yang dibangun, yang diselesaikan menjadi risiko 2 kali lebih besar. Bobotnya tetap 10. Sementara yang di bawah 60% cukup volume dikerjakannya, dia tetap membayar diberikan maksimum 25 meskipun dia volumenya 60% yang dikerjakannya. Nah, kemudian 20% selesai di sini, dia dapat 3 dan seterusnya. Totalnya 81. Nah, inilah progres di lapangan. Jadi di lapangan itu tetap kita menghitung kuantitas. Jadi supaya menghindari pemeriksaan, itu kuantitas tetap diperhitungkan tapi dikonversi terhadap bobot. Lanjut. Nah, ini organisasi lapangannya. Ya, ini mulai dari PMU kalau tidak wajib, ini ada penyedia integrasi, ada konsultannya. Jadi ada 3 tim di sini, mulai dari tim survei, tim penerapan lingkup, tim pengadaan konstruksi. Ada 3 tim. Ya, oke lanjut. Nah ini definisi-definisi ini saya tidak uraikan lagi, ini aturan-aturannya. Silakan nanti dibaca aja. Tapi yang jelas prinsipnya dimulai pertama tanpa desain. Karena tanpa desain dia diberikan inovasi. Karena diberikan inovasi, maka penyedia kontraktor harus penyedia terintegrasi. Karena dia harus merancang, membuat rancangan di dalam pelaksanaan konstruksi. Penawaran yang bersifat langsung, tidak diberikan daftar kuantitas dan harga. Kemudian cara pembayarannya bisa langsung, bisa gabungan. Kemudian dia akhirnya dia harus diuji kuantitasnya, dia harus dikonversi terhadap bobot. Nah, tadi saya terlupa bahwa pekerjaan ini harus melalui penetapannya menteri atau kepala ya atau gubernur bupati bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan desain and build. Satu-satunya yang butuh bahwa pekerjaan konstruksi ini adalah
dengan desain and build ditetapkan oleh pimpinan. Itu yang saya terlupa tadi saya sampaikan. Baik. Kira-kira ada yang mau didiskusikan, silakan. Baik, silakan. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Mohon izin Bapak. Mohon izin Bapak. Ya, silakan Pak. Siapa nih? Pak Alexander. Yang raise hand silakan Pak Alexander. Pak Alexander. Oke. Atau Pak Murianto. Silakan Pak Murianto dari Polda Banten. Siap. Silakan Mohon Pak. izin Bapak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riyadi, Bapak Abdel, yang hebat. Mohon izin yang kami tanyakan Bapak dengan rancang bangun ini hubungannya dengan nanti tim pengawasan, tim teknis itu kira-kira kalau untuk tim pengawasan apa saja yang perlu diperhatikan dalam rancang bangun, terutama dari awal eh, kontrak sampai dengan nanti selesainya pelaksanaan. Mungkin itu Bapak, mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Langsung Pak Riyad. Gini Pak Murianto ya dari Polda Banten. Polda Banten ya. Mohon izin dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Oke. Terima kasih bisa sama. Ini juga presentasi saya dari Polda terakhir, Polda Banten. Jadi gini Pak, pertanyaan Bapak bagus banget. Izinkan saya ngerokok dulu. Nah saya kalau ngomong kalau tanpa ngerokok nggak pas. Gini Pak ya, ketika kita berkontrak, kontrak kita itu adalah kontrak berbasis ya kontrak penawaran langsung. Kontraknya itu kontrak konstruksi design and build. Jadi kontrak konstruksi design and build itu yang pertama adalah ditetapkannya dia sebagai kontrak setelah selesai semua persoalan pengadaan barang jasanya. Ya. Nah, di sana ada peran yang pertama itu peran daripada MK. Jadi fungsi pengawasan itu fungsi MK. Jadi Bapak jangan kontrak lagi dengan konsultan pengawas. Ya, karena konsultan MK ini sudah berperan dari sejak dia sebelum kontrak konstruksi dia sebetulnya harus ada. Tapi dikarenakan sistem pengadaan kita terlambat, bisa jadi tetapkan tim teknis. Tim teknis itu kalau dia sudah ada MK, dia harus menyerahkan hasil kerjanya kepada MK. Jadi itulah sistem pengawasan yang pertama. Jadi ketika MK belum tersedia, maka tim teknis yang melakukan fungsi MK. Itu Pak. Jadi Bapak harus tetapkan dulu organisasi tim teknis ini. Lalu kemudian ketika MK sudah ada, maka MK yang melakukan fungsi pengawasan. Tapi tidak hanya fungsi pengawasan, dia juga fungsi pengendalian. Dia tidak memberikan persetujuan, tapi dia memberikan tidak kalau pengawas itu dia melakukan reject atau melakukan apapun, tapi dia kalau konsultan pengawas dia melakukan pengawasan terhadap desain yang disiapkan oleh perencana sebelumnya. Ingat Pak, konsultan pengawas pada saat pelaksanaan konstruksi, ketika ada konsultan pengawas, dia melakukan pengawasan terhadap desain yang dilaksanakan oleh penyedia. Sedangkan pada MK bekerja bukan melakukan pengawasan, ya, menggiring bersama dengan ketentuan PPK tadi, ya, dengan ketentuan PPK ini digiring, karena ketentuan PPK ini sebetulnya dia yang membuat, dia menyediakan, tapi disetujui oleh PPK. Jadi ketentuan pengguna ini dia yang dieksekusi di lapangan. Ketentuan pengguna ini belum ada gambarnya. Gambarnya itu baru dikeluarkan oleh penyedia melalui frame design. Frame design ini sudah disiapkan oleh penyedia pada saat menawar, pada saat dia melakukan beauty contest.
maka diminta mana penawaran lo, mana frame design yang Anda buat sebelumnya. Nah, ini yang dilakukan mengeksekusikan menjadi suatu gambar awal ya. Jadi gambar awal yang mau dieksekusi ini mulailah fungsi pengawasan atau pengendalian MK di situ. Jadi MK itu dia menetapkan, dia bukan menyetujui ya. Kalau persetujuan dia tidak lagi dalam konteks persetujuan minta persetujuan MK dulu, tidak. Dia bekerja berbarengan, bersandingan dengan kontraktor konstruksi dalam menetapkan gambar pelaksanaan. Jadi fungsi pengawasan itu sudah pada saat menetapkan gambar pelaksanaan sudah berjalan fungsi pengawasan itu. Sehingga dalam pelaksanaan kontraknya nanti, pelaksanaan konstruksinya, ketika ada tidak sama lagi dengan apa yang ditetapkan di awal tadi, maka dia dapat mereject, menolak. Jadi dia dapat menolak, misalnya contoh material peralatan yang tidak sesuai dengan rencana, dia bisa menolak. Maka disinilah fungsi dia sebagai quality assurance, Pak. Jadi fungsi pengawasan itu tetap ada pada konsultan MK, tapi bukan dia mengawas desain, tapi mengawasi hasil penetapan bersama yang disetujui pada saat penetapan desain tadi pada saat awal. Demikian, Pak. Silakan Pak Mur kalau ada yang ingin ditanggapi. Siap Bapak, terima kasih banyak. Jelas atas penjelasannya. Terima kasih Pak Riyadi. Mohon izin, Ya, terima kasih. sama-sama, Pak. Izin Pak Alexander. Halo. Silakan Pak Alexander. Iya, baik, terima kasih. Izin dan Pak Alexander dari Kabupaten Melaka. Dari mana, Pak? Mungkin saya punya dari Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur. Oh, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya mungkin punya beberapa pertanyaan karena ini juga salah satu metode yang kami belum pernah pakai ini. Jadi mungkin beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, tadi kan sudah sampaikan bahwa metode ini dipakai kalau belum ada desainnya, termasuk spesifikasi. Yang ada hanya lingkup kerjaan. Sehingga ini yang pertanyaan pertama, dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh PTK sebelum melakukan proses penunjukan pengarahan berjasa. Itu yang pertama. Yang kedua, posisinya tim teknis atau konsultan MK, apakah mereka juga bertugas untuk memeriksa dan melakukan asistensi terhadap desain, tentang desain yang diajukan oleh penyedia. Terus yang ketiga, survei oleh penyedia, apakah dilakukan sebelum kontrak atau setelah kontrak dengan pemenangnya. Bisa diulangi yang ketiga, Pak? Yang ketiga, Bapak, untuk pelaksanaan survei untuk menyusun desainnya, apakah dilakukan sebelum kontrak atau setelah kontrak? Setelah kontrak dengan penyedia. Terus yang berikut, tadi kan sudah disampaikan bahwa penawarannya berupa lump sum. Sedangkan kontraknya bisa berupa lump sum atau berupa harga satuan. Ini biasanya kan kalau di kontrak harga satuan, dalam kontrak surat perjanjian itu kan kita punya salah satu lampirannya adalah daftar kuantitas dan harga. Nah, sedangkan penawaran yang disampaikan oleh penyedia adalah berupa lump sum saja. Apakah di kontrak yang akan kita buat, kita juga cantumkan atau kita keluarkan daftar kuantitas dan harga hasil dari desain dari penyedia itu. Terus yang terakhir Pak, untuk serah terimanya, apakah dilakukan secara terpisah, serah terima desain dan serah terima pelaksanaan, atau dilakukan sekaligus untuk kedua pekerjaan tersebut, Bapak? Demikian Bapak, terima kasih. Saya pertanyaan sungguh sangat banyak. Tolong yang pertama dulu, saya mulai dari yang pertama, Pak. Saya tidak mencatat, tidak terkonsentrasi. Nanti satu-satu saya jawab.
Yang pertama tolong Pak, jadi biar tercatat. Nama Bapak dokter yang harus dipersiapkan oleh PK. Karena kan desain sampai kita belum ada, Pak. Baik, itu ya. Apa yang harus disiapkan oleh kita akan melaksanakan pekerjaan desain MB ya. Yang pertama adalah persetujuan, surat persetujuan dari PA-KPA ya, surat persetujuan bahwa pekerjaan ini dilaksanakan dengan desain and build ya, bahwa Untuk Pak, dari Pak Gebi, Pak. ya baik, makasih ya. Makasih, Pak. Tolong ditutup Mas, Gimana, Pak? tolong ditutup ini. Lanjut. Yang pertama harus disiapkan surat dari pimpinan daerah ya, kepala dinas kurang-kurangnya bahwa pekerjaan ini adalah menggunakan desain and build. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan tender MK ya, melakukan tender MK sedapat mungkin di awal. Tapi kalau MK belum tersedia, maka berkewajiban menyiapkan tim teknis. Ya, menyiapkan tim teknis, Pak. Tim teknis ini harus ada. Dia menyiapkan tugas daripada tugas MK ini sampai nanti tersedianya MK. Maka tim teknis ini bisa Bapak gunakan orang-orang yang memang punya qualified untuk melaksanakan tugas MK. Setidaknya Bapak bisa menggunakan orang perorangan dari universitas atau orang-orang pengadaan barang dan jasa ya, yang Bapak bisa gunakan dengan kerjasama atau seperti apa ya, dari tidak mutlak dari lingkungan Bapak ya, tim teknis kalau MK-nya belum tersedia. Lalu kemudian ketika MK-nya sudah tim teknis bekerja, maka tim teknis yang pertama menyiapkan ketentuan PPK ya, menyiapkan ketentuan PPK. Menyiapkan ketentuan PPK ini sebagai dasar untuk penyedia nantinya menawarkan harga. Di situ akan terkunci di dalam ketentuan PPK itu sudah tergambar apa kewajiban daripada penyedia. Itu dulu. Ada penetapan lingkup yang pasti dan terinci. Itu Bapak bisa baca di Permen 4 tahun 2024. Isi ketentuan PPK itu. Ya, jadi ketentuan PPK itu salah satu dokumen penting. Ya, dokumen penting, sangat penting ya, karena di situ ya tergambar HPS-nya, tergambar apa yang mau dikerjakan, tergambar waktu pelaksanaan pekerjaan. Jadi sebangsa kerangka acuan kerja seperti KAK ya. Ya. Jadi artinya kita akan menugaskan tim teknis ini bekerja secara profesional. Dia tidak hanya orang sembarangan, Pak ya. Jadi dia mengambil tugas MK. Jadi seakan-akan dia MK bekerja sebagai fungsi MK di situ. Itu dulu ketentuan pengguna itu sangat penting, Pak. Sangat penting sekali lagi saya bilang. Karena di situ tergambar apa yang mau dikerjakan oleh penyedia nantinya. Tuh. Ini bisa terjawab semua nih pertanyaan kawan-kawan nanti nih. Kalau pertanyaan Bapak tadi all out tuh. Yang kedua, dokumen yang kedua penting adalah dokumen pemilihan. Apakah di dokumen pemilihan ini metodenya apakah metode kompleks atau bukan kompleks? Jadi ada nanti ya kriteria pekerjaan desain and build ini ada kompleks atau bukan kompleks. Nah, itu akan ditetapkan oleh tim teknis ini nanti. Ya, dalam tim teknis nanti itu akan membuatkan kriterianya. Apakah kriteria pekerjaan ini DB ini kompleks atau bukan kompleks? Nah, kenapa ini? Inilah menjadi dasar ya
dasar daripada PA-KPA menerbitkannya. Jadi PA-KPA menerbitkannya itu, ya. Jadi PA-KPA menerbitkannya itu dia berdasarkan surat apa dari ketentuan pengguna ini. Jadi ketentuan pengguna ini mereferensi. Jadi dasarnya PA-KPA itu akan menerbitkan surat setelah ketentuan pengguna ini tersedia. Jadi siapkan dulu ketentuan pengguna ini untuk melapor kepada PA-KPA. Kita sudah menyiapkan ini, Pak. Kita harus menyiapkan surat penetapannya sebagai pekerjaan desain and build kompleks atau bukan kompleks. Itu Pak ya. Dan dokumen pemilihan itu harus disiapkan oleh tim teknis. Jadi tim teknis ini bekerja all out dia. Itu Pak. Dan kemudian itulah dokumen-dokumen yang harus disiapkan pada saat sebelum tender. Itu pertanyaan Bapak, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan pertama. Masih ada yang kurang kira-kira? Silakan Pak Alexander. Halo Pak. Pak Alexander. Halo, ya, mohon maaf, Ya. saya lupa hidupkan. Sudah cukup jelas, Pak. Yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bapak, untuk survei lokasi lah untuk sebagai dasar penyusunan desainnya. Apakah dilakukan penyedia sebelum kontrak atau sesudah kontrak, Pak? Nah, survei untuk yang pertama itu bukan kewajiban dari pengguna jasa, tapi bisa dibantu dia melakukan survei, ya. Boleh dia melakukan survei sendiri atau mau dibantu. Itu yang pertama sebelum dia mengajukan penawaran. Jadi tidak berkewajiban pengguna karena dia dikasih ruang bebas berinovasi dari setiap nawar. Dia melihat lapangan silakan. Makanya diberikan waktu yang cukup panjang. Jadi waktu dia memberikan bidding, waktu penawarannya itu tidak sama dengan waktu pekerjaan biasa-biasa. Ya, diberikan waktu yang cukup. Makanya survei yang pertama itu bebas. Nah, survei yang kedua pada saat pelaksanaan konstruksi itu dalam rangka penetapan, Pak. Penerapan KKPK, penerapan ketentuan pengguna. Ketentuan pengguna ini diterapkan, tapi sebelumnya sebelum dilakukan beauty contest, Pak. Jadi beauty contest itu sebelum kontrak, sebelum disetujui penawarannya. Jadi beauty contest itu adalah dia memastikan bahwa desain dia, konsep dia di awal, pemikiran dia itu apakah sesuai dengan penawaran. Menguji itu. Jadi maka di situ perlu tenaga ahli. Kalau MK belum ada, diundang tenaga ahli untuk menguji kemampuan bukan kemampuan ya, kesesuaian penawarannya dengan desain dia. Kontraktor pada saat menawar ya tidak menyampaikan desain, tidak menyampaikan daftar kuantitas dan harga. Tolong diingat, ini penting banget. Dia tidak berkewajiban menyampaikan desain. Dia tidak berkewajiban menyampaikan daftar kuantitas dan harga. Yang disampaikan adalah daftar keluaran dan harga. Jadi jangan coba-coba panitia tender nanya mana penawaran RAB-mu, nggak ada. Jadi RAB itu tidak menjadi lampiran pada saat penawaran. Nah, survei kedua ya itu dilakukan pada saat penetapan desain. Nah, tadi saya lupa menyampaikan ya. Ya, saya lupa menyampaikan cara menetapkan HPS. HPS kita itu bukan berdasarkan daftar kuantitas dan harga, Pak. HPS itu ditetapkan berdasarkan kontrak yang sudah pernah dibuat per meter persegi.
per meter panjang, kalau jalan per kilometer jalan, kalau gedung per meter persegi, itu dia. Jadi HPS itu bukan berdasarkan DED. DED itu tidak akan pernah ada, karena tidak akan, kalau tanpa DED kita tidak dapat menetapkan daftar kuantitas harga. Yang hanya dapat ditetapkan adalah harga per satuan meter persegi yang harus dipertanggungjawabkan nanti pada saat konstruksi. Nah, itu saya kunci Pak ya. Maka survei sangat penting untuk memastikan harga penawarannya tidak berubah. Itu dulu. Untuk memastikan harga penawaran lansangnya itu tidak berubah. Nah, maka ditetapkan dari situ dia frame desain dia tadi yang dia ajukan itu menjadi DED tahapan, ya. Jadi bukan DED dalam konteks ya, bukan DED dalam konteks seperti DED di dalam konvensional, bukan. Dia DED tahapan. Jadi sebangsa construction drawing. Setiap tahapan ini disiapkan ini, setiap tahapan ini disiapkan ini. Maka setiap tahapan ini berisi rencana kerja, rencana penggunaan sumber daya, rencana penggunaan material dan segala macam dalam waktu berapa lama, dan ini dikunci dan disetujui bersama dengan MK dan pengguna jasa. Jadi bertiga sama-sama, no objection di sini. Jadi tidak ada penolakan. Jadi diproses pada saat bersamaan. Kalau memang ditolak pada saat pembahasan itu. Jadi tidak saat minta persetujuan. Jadi tidak ada kalimat minta persetujuan di sini. Jadi bersama-sama menetapkan apa yang mau dikerjakan bersama-sama. Ini kata kuncinya. Sehingga tidak ada waktu yang hilang di sini. Tidak ada permintaan, wah ini konsultan menolak. Ini nggak ada. Jadi tidak ada kalimat konsultan menolak, mereject. Ketika sudah dilaksanakan, kalau ada material yang tidak benar, nah ini yang di reject. Ketika ada sumber daya yang tidak benar, ini yang di reject. Ketika pekerjaan itu eh, eh, apa tidak sesuai dengan rencana, ini yang ditolak. Nah, pengawasan itu mulai dari sana. Gitu. Oke? Jadi tidak ada penolakan, tidak ada persetujuan, yang ada no objection pada saat penetapan lingkup kriteria dan desain. Oke? Apalagi pertanyaannya, Pak? Suaranya hilang, Pak. Silakan Pak Alexander di Teman, ah, ya. ya baik. Sampai satu aja Pak, biar nanti teman-teman lain juga punya kesempatan tanya. Untuk tadi Coba. karena sudah singgung masalah HP. Halo Pak. Coba, Ya, Pak. silakan. Untuk perencananya, apakah perlu kita masukkan sebagai item anggaran tersendiri dalam HP-nya atau tidak perlu dimasukkan? Itu aja. Yang mana, Pak? Untuk biaya perencanaannya ini kan digabung antara perencanaan dan pelaksanaan desain ini. Apakah di dalam HP-nya juga kita nanti perlu masukkan juga untuk biaya perencanaannya? Ini biaya perencanaan untuk konsultan perencana atau seperti apa? Tidak, di dalam HPS yang sama. Ini kan sudah digabung antara pelaksanaan dan perencanaan, desain dan build-nya, Pak. Untuk Oke, saya paham. Oke. Jadi dalam APS, format APS itu adalah format dalam bentuk ya harga rata-rata per meter perseginya bangunan misalnya. Jadi tidak lagi harus didetailkan, Pak. Tidak didetailkan lagi. Jadi cukup harga per meter persegi bangunan berapa, tahun sekian diambil rata-rata yang sejenis. Kalau jalan sekian per meter. Kalau tidak ada berdasarkan asumsi, ya, tapi harus bertanggung jawabkan. Jadi tidak ada detailnya, Pak. Oke? Ya, Pak. Terima kasih. Cukup.
Coba Pak. Oke. Yang lain gimana? Tadi ada yang chat ini saya gimana? Mau saya jawab mencet itu Pak? Ya, sebentar kita baca pertanyaan di kolom chat, Pak. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Yudi. Eh, Bagaimana cara menetapkan pagu anggaran? Nah, penetapannya berdasarkan apa? Silakan itu dulu, Pak. Ada 3 pertanyaan ini. Ya. Menetapkan pagu anggaran tadi mungkin sudah didengar ya. Ya, kalau pagu anggaran itu, pagu anggaran itu sudah pasti itu dalam proses kita ingin menyampaikan kepada untuk mendapatkan DIPA atau DPA itu sudah pasti per meter persegi per meter lari Pak. Jadi kita kan belum punya desain. Bagaimana kita menetapkan pagu anggaran dengan perhitungan tanpa ada desainnya? Jadi artinya pekerjaan sejenis yang sudah pernah dilakukan berapa per meter kilometernya jalan atau bangunan, ya. Jadi semua perhitungan harga ini tidak ada gambar, tidak ada desain. Kalau memang ada gambar, ada desain seperti miliarawar siapkan. Tapi kalau memang nggak ada ya berdasarkan perkiraan rata-rata pekerjaan yang sejenis. Oke. Tadi Bapak mengatakan bahwa penawar bersifat lansam. Apa arti dalam dokumen pengadaan harus disebutkan lansam saja? Apakah kemenangan satu tidak mungkin, Kak? Ya, dalam penawaran bersifat lansam ini adalah dalam konteks dia menawar. Tapi dalam konteks domain pengadaan harus jelas bahwa pengadaan ini bersifat lansam. Ya, artinya jadi penawaran, jadi kontrak ini bersifat lansam. Sebutkan lansam, tapi kemungkinan harga satuan bisa jadi kalau terdapat unforeseen condition, Pak. Sesuatu keadaan yang tidak diduga. Dan Bapak bisa menyiapkan sini, apa-apa aja pekerjaan harga bisa dibayar dengan harga satuan. Misalnya ada pekerjaan fondasi. Bapak bisa menyiapkan di sini bahwa fondasi nanti dibayar dengan harga satuan. Boleh. Nanti ketika ada perubahan, ya dia dibayar dengan sejumlah apa yang dilakukan. Tapi kalau pekerjaan yang sudah pasti, itu dibayar dengan lansam. Apakah memungkinkan dilakukan adendum saat pelaksanaan nilai biayanya yang lebih pagu anggaran jika disebutkan dalam tema adendum kontrak? Saya tidak menyebutkan melebihi atau tidak, tapi kalau adendum pada saat pelaksanaan itu iya. Tapi begitu adendum itu untuk perubahan harga, itu harus didiskusikan dengan pimpinan. Kalau dia masih di bawah 10%, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau di atas 10%, maka dia harus minta persetujuan dari pimpinan. Itu aja, Pak. Pak Yudi ini ingin menanggapi, silakan. Oke, Pak Riyad, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Iskandar nih, dari Kabupaten Magetan. Coba dibacakan yang mana? Ya, apakah konsultan MK dikontrak tersendiri oleh PPK selain kontrak dengan penyedia terintegrasi? Tadi kan sudah sampaikan ya bahwa kontrak itu yang harus dilakukan dua, Pak. Tendernya harus dua, yaitu tender pekerjaan konstruksi sendiri dengan tender dengan pekerjaan konsultan MK. MK ini bisa terlambat, bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi bisa kemungkinan terlambat. Kalau terlambat maka disiapkan tim teknis, itu saja. Tapi kontraknya tetap ada dua, yaitu kontrak konstruksi terintegrasi dengan konsultan MK. Oke? Oke, pertanyaan kedua, berapa lama proses pemilihan tender penyedia, Pak? Penyedia terintegrasi, mengingat peserta harus menyiapkan dokumen penawaran yang sangat kompleks. Ini sepertinya Ya, tidak seperti tender umum. iya, tidak ditetapkan penawarannya itu terhadap konser-konser yang diberikan adalah waktu yang cukup untuk menyiapkan penawaran. Itu aja. Jadi waktunya tetap sama, ya, ya, tetap sama. Kalaupun memang ada perbedaan, itu adalah di beauty contest. Nanti diberikan ruang waktunya beauty contest berapa lama, 3-4 hari, atau silakan. Itu aja yang mau ubah. Yang lain tetap. Pak Iskandar ingin menanggapi, silakan. Cukup, Bapak. Oke, cukup jelas ya. Pak Riyad, ada pertanyaan kembali dari Pak Murianto tadi. Nah, kalau sudah ada kontrak konsultan pengawas, tetapi di tempat saya secara internal ditunjuk juga tim pengawas. Mohon arahannya, Pak, terhadap material uji dan lain-lain. Apakah laporan harus kita cocokkan dengan kontrak konsultan pengawas, Pak? Kalau konsultan pengawas itu tidak
tidak secara apa ya, dia dalam organisasi kontrak desain and build ya. Organisasi desain and build tadi itu adalah yang tadi saya buatkan gambarannya, yaitu MK dengan pengguna jasa. Kalaupun ada, dia sifatnya informatif saja. Kalaupun ada, jadi dia tidak dalam konteks dia memberikan keputusan ataupun bentuk kebijakan, tapi dia hanya bersifat informatif kepada pimpinan. Saya kira gitu aja. Kalau memang udah ada. Oke, begitu Pak Murianto. Kita lanjut ke Pak Yudi, Pak. Bagaimana penerapan desain and build pada pelaksanaan tender menggunakan katalog elektronik versi 6 dalam penetapan evaluasi penawarannya? Nah, penerapan desain and build dengan menggunakan katalog ini, Pak. Itu katalog kan pilihan ya. Ya, Ya, e-purchasing ya. ya, purchasing itu pilihan, tapi dia menjadi utama, pilihan yang menjadi poin yang utama. Pertama, Ya, ya, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di mana ada masalah, tinggal diuraikan aja. Yang ditawarkan itu harga satuannya kan susah. Ya, jadi harga satuan pekerjaannya yang harus ditawarkan HSP-nya. Dia tidak punya item pekerjaan di awal, jadi nggak bisa dibuat itemnya. Ya, sulit kalau membuat itemnya. Sehingga eh, umumnya tidak menggunakan katalog. Ya, karena nggak ada itemnya. Bagaimana mau menawar item? Itemnya belum ada. Oke, istilahnya kita nggak punya desain. Gimana mau menyampaikan desain yang nggak ada? Mohon Ya izin, kan? lihat. Oke, ya silakan. silakan. Maksudnya tadi bukan e-katalog itu, Pak Riyad. Ya, Maksudnya bukan e-katalog, tapi tender di LPSC versi 6. oke. Biasanya versi Katalog 6, pasti Pak. udah nggak bisa memang. Iya, Tapi iya, kalau ini iya. di versi 6-nya, mohon maaf, tadi bukan e-katalog itu. Kenapa kalau di versi 6-nya ada masalah apa, Pak? Untuk pemilihan penyediaannya menggunakan metode penawaran seperti apa itu, Pak? Evaluasinya. Kalau dia katalog itu kan untuk konvensional, Pak. Bukan, Pak Riyad. Ini maksud Pak Yudi itu di SPSE, Pak ya? Iya, bukan SP, e-katalog, bukan di bukan katalog. e-katalog. Jadi ada kesalahan tadi pembacaan di awal. Iya, iya, ada di SPSE versi 6, Pak. Di SPSE, sistem Kenapa? pengadaan. Ada masalah apa rupanya di situ? Bukan, pertanyaan Pak Yudi, bagaimana desain and build ini penerapannya di SPSE versi 6 dalam penetapan evaluasi penawarannya. Begitu Pak Yudi? Iya, nanti ditambah Oh, aja betul, Pak. dilakukan untuk evaluasi penawaran itu bila mana dibutuhkan, dilakukan beauty contest. Jadi beauty contest itu bukan apa ya, eh, bukan ini ya. Jadi dia bisa ada, bisa tidak. Hanya untuk meyakinkan penawaran. Tapi kalau sudah cukup dengan kesalahan teknis, sudah tercapai, dengan teknisnya sudah tercapai, ya sudah. Ya seperti biasa. Ya, jadi tidak harus seperti yang saya sampaikan tadi, harus melalui beauty contest. Beauty contest itu kalau untuk hal-hal yang dibutuhkan ya. Kalau memastikan, kalau yang sudah dipastikan secara teknis dan administrasinya ya, dia dia menggunakan apa namanya, penawaran, dia apa, sebagai sebagai penyedia, dia kan harus membuktikan bahwa penawarannya itu secara teknis dan administrasi dapat dapat teruji, lolos dia kan dalam hal itu. Dan apakah penawarannya gabungan atau nilai nilai gabungan itu nanti dapat ditentukan tersendiri, nggak ada masalah, itu ikutin aja. Hal yang percobaan yang membedakan dia tidak ada desain aja kan, yang lain-lain sama. Oke. Silakan Pak Yudi, ingin menanggapi? Eh, betul, Pak. Mungkin kan gini, Pak. Di dalam kita memasukkan paket ke dalam versi 6, tender versi 6, di situ kan ada pemilihan metodenya, ada yang menggunakan satu sampul, kan gitu ya. Nah, Ya. untuk ini kan
pasti menggunakan dua sampul ya Pak, antara Iya, harga dan ininya dua Pak, sampul, harganya dua sampul ya. sama. Nah, kalau untuk dua sampul ini pada saat sampul pertama yang dibuka itu kan teknisnya sama desain yang dia kirim, yang kita lakukan evaluasi seperti itu. Iya, betul. Desain yang dikirimnya frame desain itu. Tapi itu kan nggak dikirim, frame desain itu nggak dikirim. Karena desainnya nggak ada. Frame desain itu itu masih dalam penawaran dia, masih di daya simpan. Baik-baik Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ya. ya. Jadi tidak disampaikan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan desain embel sendiri tidak bunyi tidak diminta persyaratan seperti minta RAB-nya nggak ada, ya. Penawarannya itu jangan diminta RAB-nya, misal contoh nih, ya, mana penawarannya nggak ada, tapi daftar keluaran dan harga yang diminta, ya. Kalau frame design itu nanti pada saat dia pembuktian di di lapangan dan pada saat melakukan beauty contest, gitu Pak. Jadi dalam sistem tender LPSE itu ya biasa saja, yang membedakan dia tidak ada desainnya, tidak ada speknya, dia tidak ada RAB, gitu Pak. Baik Pak, baik Silakan Pak. Mbak Terima Yudi. kasih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Eh, ini ada pertanyaan dari Pak Joko Subagio, Mbak Riyad. Ya, Apabila ada item yang terlupakan, misalkan AC untuk rumah sakit, mungkin berbeda dengan bangunan gedung lain, apakah bisa diadendum kontraknya, Pak? Dan dasar adendumnya apa? tadi saya sebutkan perubahan kontrak itu ada perubahan lingkup, ya. Tapi perubahan lingkup itu, ya, hanya yang bersifat misalnya ketentuan penggunanya tidak lengkap, dapat diubah, dan itu dilakukan perubahan pembiayaan. Karena itu risiko daripada pengguna jasa kalau ada kelupaan. Itu dapat diubah dan itu disampaikan pada saat enwising. Ketika nanti ada perubahan, ini akan dilakukan penyesuaian kembali. Gitu Pak. Jadi boleh lakukan perubahan, eh, AC misalnya contoh kan. Jadi kita butuh AC, butuh pendingin, ya, butuh pendingin, tapi kita tidak menyebutkan speknya, tapi kita menyebutkan unit buahnya, atau atau tidak tertulis. Nanti bisa dilakukan penyesuaian, yaitu berdasarkan adanya pernyataan bahwa lingkup pekerjaan diubah, tertulis sekian menjadi sekian, dan itu dilakukan perubahan biaya. Boleh Pak, silakan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan Pak Muhammad Maulidan ya, dari Kalimantan ini, Pak. Dalam pelaksanaan kontrak desain and build, apakah diperbolehkan sebagian material disediakan oleh pemberi kerja? Jadi material disediakan oleh pemberi kerja, Pak, sebagian. Asal disebutkan di dalam dokumennya, silakan, tidak ada masalah. Nah, nanti diperhitungkan pembiayaannya akan dinegosiasi kembali, tapi disampaikan pada dokumen. Oh, harus ada di dalam dokumen itu, Pak, ya, secara Iya, tertulis gitu. ya. Oke. Tapi harga tidak ditetapkan, jangan ditetapkan pada saat dibutuhkan dan dinegosiasi. Pak Maulidan ingin menanggapi? Silakan. Oke, kalau enggak, apakah penyedia desain and build diperbolehkan perencana sebagai subkon dari pelaksana, Pak? Penyedia desain and build. Oh, nggak boleh, sebab sudah ditetapkan di dalam dokumen bahwa penyedia terintegrasi. Kalau penyedia terintegrasi dia tidak punya sertifikat, dia boleh melakukan KSO dengan penyedia perencana. Tapi itu langsung disampaikan pada saat dia mengajukan penawaran. Ya, jadi tidak dilakukan lagi, dia harus
melakukan kerjasama lagi pada saat konstruksi. Berarti gagal tendernya karena dia tidak punya tenaga perencana pada saat awal. Itu aja, Pak. Silakan Pak Maulidan, ingin menanggapi mungkin? Oke, silakan Bapak Ibu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Pak Yudi mungkin, Pak Yudi Setio, mungkin masih ingin diskusi dengan Pak Riyad. Silakan Pak. Silakan aja, Mas. Ya, silakan. Kalau di Jakarta, Pak Riyad, yang sudah menggunakan desain and build, apa aja tuh Pak ininya? Saya 41 paket, 7 di antara 7 di luar kota, selebihnya di Jakarta semua. Mulai dari DKI 2014 sampai sekarang di Bina Marga dan di Sumber Daya Air. Di Cipta Karya juga di Dinas DKI. Saya ada 41 paket. Oke, ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu Pak sekalian. Riyad, ada pertanyaan ini Pak terkait dengan kontrak. Apakah memungkinkan jenis kontrak lamsam dilakukan adendum penambahan nilai? Ya, sudah pasti dapat dilakukan sepanjang bukan penambahan kuantitas. Tapi kalau ada perubahan lingkup atau perubahan kriteria, ya itu tadi sudah saya sampaikan di PowerPoint tadi. Itu dapat dimungkinkan perubahan biaya. Terdapatnya unforeseen condition, keadaan tidak terduga, itu dapat mengakibatkan perubahan biaya dan perubahan waktu. Jadi perubahan waktu dan perubahan biaya sekaligus itu di dalam adendum. Tapi untuk pekerjaan yang sifatnya bukan kuantifikasi. Kuantifikasi adalah volume risiko penyedia. Oke? Oke, siap. Nah, kalau di design and build ini Pak, masalah-masalah yang suka timbul yang dominan gitu. Ini pertanyaan dari Pak Yudi, ini. Apa aja Pak? Biasanya masalah-masalah yang suka timbul gitu Pak. Ini di Jakarta ya, ini barusan aja saya selesai. Itu masalah perizinan. Perizinan itu sering bentrok gitu, karena kita kadang sebagai pengguna ini tidak, ya pokoknya tender dulu dah, nanti izin sambil lurus. Nah ini sekarang ada perubahan waktu dan kemudian kos-kosnya juga bergerak. Dia lagi mau komplain. Itu aja. Tapi kalau hal-hal yang bersifat teknis itu tanggung jawabnya penyedia. Ya, kecuali kita melakukan perubahan lingkup, perubahan kriteria. Nah itu yang jadi masalah, sering jadi bentrok. Itu aja. Itu yang paling sering itu dominan masalah perizinan ya Pak Riyad ya. Iya. Masalah perizinan rumah sakit sering itu bentrok dengan rumah sakit, dengan dokternya, dengan ininya. Harusnya diketemukan dulu sebelum konstruksi. Ini sering rumah sakit nih, saya mengalami berapa kali itu. Ya, rumah sakit pembangunannya itu tidak dikoordinasikan dengan dokternya, dengan pengguna yang pemilik apa sendiri, main sendiri aja mereka. Begitu nanti udah dibangun, penolakan yang jadi, warna aja jadi masalah. Ya. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Riyad, masih di kolom chat. Bagaimana menentukan pekerjaan DB ini termasuk pekerjaan kompleks atau mendesak? Kan sudah ada kriterianya dalam ketentuan. Yang jelas ya, yang jelas untuk amannya kita buatkan dia kompleks. Untuk aman kalau saran saya. Ya, karena untuk aman. Tapi kalau memang yang disebutkan mendesak, itu semua mendesak, kompleks juga mendesak itu mereka. Ya, cuma membedakan dia dengan kompleks. Ya, dari harga. Nah, kalau di harga di atas 100 miliar itu menjadi kompleks. Ya. Kalau pricingnya begitu. Kalau saya tergantung kita sendiri mau menjadi kompleks atau tidak. Tapi yang jelas terhadap harga. Kalau harga ya, kalau dia lebih dari 100 miliar itu dia sudah
ya agak kompleks. Harus ada persetujuan gitu. Oke, Oke. Oke, pertanyaan kedua. Dalam proses pemilihan penyedia, metode yang digunakan sistem nilai atau harga terendah, Pak. Apa yang menjadi pertimbangan utama untuk keduanya? tinggal tinggal kita pilih kalau kalau dia konstruksinya sederhana, ya udah rancang aja. Nah, Laporan yang baik. bentar ya Pak, ada yang mau saya tanya. Pada Alhamdulillah. Ya, ini Zoom. ya. Itu aja. Izin kirim ke Pak Izin. Nah, ini. Nanti saya tembusan ke Bapak. Oke, nanti lagi ini kemudian saya. Oke, gimana tadi Pak? Halo, suaranya hilang Pak. Ya, sorry. Jadi dalam proses pemilihan penyedia, Pak, metode yang digunakan sistem nilai atau harga terendah. Apa yang menjadi pertimbangan utamanya? Kalau dia kualifikasinya prakualifikasi sudah pasti nilai Pak. Ya, bisa nilai. Ini kan saya nilai dengan prakualifikasi. Ya, jangan bergerak dari kalau terendah itu kalau biasanya pasca itu terendah. Oke. Apalagi Pak. Silakan Pak Darman mau menanggapi, Pak, penjelasan Pak Riyad dari Makassar. Oke, kalau enggak kita lanjut ke pertanyaan Pak Joko. Dalam DB, bagaimana menurut Pak Riyad? Kita sebagai owner tetap sebagai owner tetap dapat kualitas bangunan yang bagus. Hal-hal apa yang harus diperhatikan karena perencana pelaksana dan pengawas menjadi satu. Kok perencana sama pengawas menjadi satu? Saya bingung. Perencana dengan pelaksana menjadi satu gitu. Iya, Oke, perencana pelaksana dan pengawas menjadi satu. ini kalau untuk dapat kualitas yang baik itu ya sebetulnya adalah dalam pengendalian konstruksi sebagai kita punya pekerjaan. Kita sendiri yang sebetulnya berperan aktif ya, bukan jangan membiarkan mereka bekerja tanpa dikendalikan. Tetap perannya kata kuncinya dari kita sendiri. Kalau kita lalai ya tetap hasilnya kualitasnya jelek. Ya sebaik-baik apapun kontraktor atau MK, kalau kita lemah, lengah ya habis. Ya itu aja kuncinya. Ya, dari kita sendiri ya Pak. Ya. Oke, Pak Apalagi? Riyad. Siap. Nah, kalau gitu ini ada lanjutan pertanyaan dari Pak Yudi, Pak. Dengan sistem nilai, komposisi teknis dan harganya seperti apa biasanya yang terbaik, Pak? Misal 50-50 atau bagaimana? Karena dia desain and build, paling tinggi itu teknisnya. Ya, karena dia kan quality assurance. Jadi kualitas di atas segala-galanya. Jadi kalau kualitas segala-galanya, maka nilai teknisnya yang paling tinggi. Maka yang dibutuhkan situ beauty contest, Pak. Memastikan dia dapat mempertanggungjawabkan harganya. Ya, jangan 50-50 lah. Itu nggak benar. Paling tidak 70 atau 60-40 atau 70-30 itu aja. Harganya 30, teknisnya 70 gitu. Siap, Pak Riyad. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sama Pak Riyad? Silakan. Oke, Pak. Sepertinya sudah cukup ini. Mungkin kalau sebelum kita tutup, Pak Riyad mungkin bisa semacam kesimpulan akhir, Pak, terkait dengan desain and build ini.
Singkat Oke ya. saja. Desain nempel itu bukan sesuatu yang pertama, bukan baru pertama di Indonesia, tidak. Ya. Kita tuh yang pertama tuh di Manggarai itu sudah ada desain nempel dan sampai sekarang masih berjalan. Lalu kemudian desain nempel itu bukan sesuatu yang menakutkan atau kadang wah nanti akan periksa BPK kuantifikasi, tetap ada kuantifikasi, tetap ada perhitungan volume, tetap ada, tapi dikonversi melalui kertas kerja. Katakan ada 100.000 kubik rencananya, tapi yang dikerjakannya cuma 700 kubik, ya dia tetap dianggap pekerjaannya selesai dengan bobot sekian. Tapi selebihnya, kalau dia kerjakan lebih besar, dia maksimum sebesar itu juga bobotnya. Jadi tidak berubah bobotnya. Jadi kita bayar itu bobot terpasang. Kapan berubah bobot? Kalau berubah yang 100% tadi menjadi 120. Katakanlah ada perubahan kontrak. Nah, itu nilai kontraknya berubah menjadi 120% nanti dari kontrak semula. Nggak apa-apa. Tapi kalau nanti kontraknya ternyata lingkupnya kurang, ya nilai kontraknya menjadi kurang. Jadi tidak harus ada pekerjaan nilai kontraknya tetap, tidak. Jadi nilai kontrak itu kalau tetap malah itu yang lucu, malah menjadi ini apa? Pertanyaan. Ya, kok kontraknya bisa tetap, gimana caranya? Kalau pekerjaannya tidak berubah, iya dari A sampai Z sama, lingkupnya sama, semua sama, ya iya. Itu berarti nilai kontrak. Tapi kalau lingkupnya berubah, maka dia akan menjadi perubahan kontrak dan perubahan waktu. Kemudian dibutuhkan yang pertama adalah keputusan dari PAKPA atau pemilik. Yang kedua tersedianya konsultan MK atau tim teknis. Yang ketiga tersedianya ketentuan pengguna. Ya, itu aja di dalam proses tender di awal. Dan lalu kemudian penawar, dia melakukan penawaran lamsam. Tidak melakukan penawaran dengan daftar kuantitas dan harga. So, tidak ada desain yang diberikan. Dan kita juga nggak memberikan desain. Dan kita HPS kita juga bukan HPS berdasarkan daftar kuantitas dan harga, tapi harga pendekatan. Harga pendekatan pada kontrak sejenis. Jadi nilai HPS kita itu adalah nilai pekerjaan yang secara profesional dihitung berdasarkan apa yang sudah pernah dikerjakan. Nah, kemudian dalam pelaksanaan konstruksinya, ya MK bisa melakukan apa? Melakukan pendampingan. Dia tidak memberikan persetujuan dan penyedia juga tidak minta persetujuan. Tapi persetujuan itu dilakukan pada saat penetapan lingkup tadi menjadi gambar kerja. Jadi gambar kerja itu berisi rencana dan kegiatan yang mau dilakukan. Dan ini diawasi oleh MK. MK mengawasi kalau tidak sesuai, maka MK bisa menolak pada pengawasannya. Nah, kumpulan dari gambar-gambar tadi, construction drawing tadi itu menjadi DED di akhir. Jadi DED-nya itu ada di akhir menjadi as-built drawing. Itu saja, Pak. Itulah kesimpulan pekerjaan konstruksi desain NPL ini sangat mudah dan termanage gitu, ya terkendali gitu sebetulnya, ya. Maka jangan dibiarkan berjalan sendiri, ya. Jadi ada tiga organisasi yang bekerja pada saat penetapan, yaitu kita sendiri sebagai PA, yang kedua konsultan manajemen, kemudian kontraktor integrasi tadi, sama-sama menetapkan pada suatu ruang di situ, mau di situ ditolak, mau di situ diterima, di situ ditetapkan. Nah, makanya penetapan ini menjadi legal dan tidak ada lagi minta persetujuan, minta ini, minta itu lagi. Saya kira demikian dimudahnya desain NPL ini. Ya, saya kira demikian. Mungkin masih ada lagi pertanyaan. Setelah saya tutup. Baik, Pak Riyad, terima kasih. Nanti ada beberapa peserta yang mau kontak Pak Riyad secara langsung, kayaknya mau desain and build di tempat mereka, Pak, di Berau. Nanti izin saya kasih nomor Pak Riyad, Pak. Silakan aja. Ini pun Ya. saya lagi ngerjakan di Kalsel, ke rumah sakit sama yang di Banjarmasin, di Banjarbaru. Ya, itu lagi sedang buat gedung olahraga, itu saya yang ada di situ Baik, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. siap. Sukses, Pak Riyad. Baik, Bapak Ibu, Pak Riyad, terima kasih atas waktu dan paparannya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung di kelas online PPLC. Tadi ada beberapa peserta yang ingin minta kontak Pak Riyad, nanti kita japri saja. Terima kasih. Kita ketemu
di kelas siang nanti jam 13. Baik, saya Akbel selaku moderator izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.